Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar matematika kan? Yuk silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Baik, untuk mengawali materi di bab 1 ini, kita akan belajar tentang menyamakan penyebut. Ya. Untuk menyamakan penyebut sendiri, kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menentukan pecahan senilainya, dan yang kedua dengan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kedua cara ini sudah anak-anak pelajari waktu di kelas 4 ya, jadi di kelas 5 tinggal mengulang saja. Baik, akan kita bahas satu persatu dari kedua cara ini. Yang pertama, dengan cara pecahan senilai. Untuk mendapatkan pecahan senilai, anak-anak bisa melakukan atau bisa dicari dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Angka berapapun bebas, asalkan harus sama-sama dikalikan dengan pembilang dan penyebut. Contoh, pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah, di sini contohnya diambil 2/3 dikalikan dengan 2, maka diperoleh 4/6. Nah, untuk pecahan senilai ini akan banyak sekali jawabannya. Karena untuk pecahan senilai, kita bisa mengalihkan bebas dengan angka berapapun, dengan bilangan berapapun. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bahkan dikalikan 100 pun juga boleh. Selanjutnya, untuk pecahan senilai yang berikutnya, Ibu akan mengalihkan dengan angka 3. Sehingga diperoleh 6/9. Maka yang 4/6 dan 6/9 ini merupakan pecahan senilai dari 2/3. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menentukan terlebih dahulu KPK-nya. Nah, untuk cara yang ini, anak-anak tinggal perhatikan penyebut dari pecahannya. Kemudian, anak-anak tentukan KPK dari penyebutnya. Masih ingat cara untuk menentukan KPK? Ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, menentukan faktor kelipatannya. Yang kedua, boleh dengan cara metode sisir atau metode tabel. Dan yang ketiga, dengan cara pohon faktor. Anak-anak bebas memilih cara yang mana saja yang anak-anak anggap mudah. Ya? Oke, kita masuk ke contoh menyamakan penyebut. Contohnya, ubahlah pecahan 2/3 dan 3/5 berikut sehingga memiliki penyebut yang sama. Kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaian dengan cara yang pertama dengan menggunakan pecahan senilai. Langkah-langkah penyelesaiannya terlebih dahulu kalian anak-anak perhatikan pecahannya. Di sini ada pecahan 2/3 dan 3/5. Langkah yang pertama, anak-anak tentukan pecahan senilai dari 2/3 dan 3/5. Baik, di sini 2/3 akan dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 4/6. Nah, kita bisa mencari lagi pecahan senilai berikutnya. Akan kita coba kalikan dengan 3. 2/3 dikalikan 3 hasilnya 6/9. Kita coba lagi dengan mengalihkan dengan 4 ya. 2/3 dikalikan 4 diperoleh 8/12. Coba lagi, kita kalikan dengan 5, sehingga diperoleh 10/15. Oke, untuk 2/3 kita cukup dulu sampai di sini menentukan pecahan senilainya. Sekarang kita masuk ke pecahan 3/5. Kita akan mencari
pecahan senilai dengan 3/5. Kita akan kalikan dengan 2. 3/5 dikali 2 maka diperoleh 6/10. Coba perhatikan di sini penyebutnya. Apakah sudah ada yang sama penyebut dari pecahan senilai 2/3 dan 3/5? Ya, belum ya. Karena belum ada yang sama penyebutnya, kita lanjutkan lagi cari pecahan yang senilai dengan 3/5. Kita coba kalikan dengan 3. 3/5 kali 3 sehingga diperoleh 9/15. Anak-anak sudah ketahuan di sini ya. Penyebutnya sudah ada yang sama, yaitu berapa penyebutnya? 15. Maka setelah kita menemukan penyebut yang sama dari kedua pecahan tersebut, kita sudah selesai menyamakan penyebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2/3 dan 3/5 itu sama dengan 10/15 dan 9/15. Oke, untuk cara yang pertama, silakan dipahami setiap langkahnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan KPK. Perhatikan pecahan 2/3 dan 3/5. Berapa saja penyebutnya? Iya, betul, 3 dan 5. Langkah yang pertama, anak-anak harus menentukan KPK dari 3 dan 5. Berapa KPK dari 3 dan 5? Iya, pintar sekali. 15. Ya. Anak-anak boleh menentukannya dengan cara pohon faktor ataupun dengan metode sisir. Nah, setelah anak-anak menentukan KPK-nya, anak-anak tinggal menentukan pecahan barunya. Baik, untuk 2/3 kita akan ubah menjadi pecahan baru yang mempunyai penyebut 15. Perhatikan di sini untuk mendapatkan pembilang yang baru, caranya 15 dibagi 3, kemudian dikali 2. 15 dibagi 3 diperoleh 5. Kalikan dengan 2 diperoleh 10/15. Selanjutnya, untuk 3/5 kita juga harus menentukan pecahan barunya. 3/5 kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 15. 15 dibagi 5 kemudian dikalikan 3. 15 dibagi 5 diperoleh 3 kali 3 sama dengan 9/15. Di sini penyebutnya sudah sama-sama 15. Penyelesaiannya cukup sampai di sini. Anak-anak tinggal menuliskan kesimpulannya saja. Jadi 2/3 dan 3/5 itu sama dengan 10/15 dan 9/15. Silahkan diamati dan dipelajari langkah penyelesaian dengan cara yang kedua. Untuk menyamakan penyebut, kalian boleh memilih satu dari kedua cara tersebut. Boleh menggunakan cara yang pertama ataupun menggunakan cara yang kedua yang anak-anak anggap mudah dan anak-anak pahami. Kemudian untuk menyamakan penyebut juga, di sini akan banyak jawaban. Jadi tidak usah khawatir kalau jawaban anak-anak berbeda dengan temannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan latihan sebanyak 5 soal. Karena buku paketnya belum ada, jadi soalnya akan dituliskan di dalam video ini. Kemudian harus dikumpulkan, dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian dikumpulkan ke guru mata pelajarannya sampai waktunya habis ya. Jika ada yang tidak dipahami, jika ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya via WA.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.